Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan beranggotakan saya sendiri, Anissa Nurfitri dengan NIM 19231003 dan rekan-rekan saya Dara Septiani Putri dengan NIM 19231012, Dehan Nilvani Gusti dengan NIM 19231014 dan Franz Kurniawan dengan NIM 19086139. Dengan mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andres Syafril MPD. Baiklah, pada video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai merencanakan upaya pembaruan pendidikan di Indonesia. Adapun pokok materi yang akan dibahas pada video kali ini yang pertama yaitu pembaruan kurikulum atau kurikulum pendidikan dasar menengah, pendidikan tinggi atau Merdeka Belajar. Poin yang kedua, pengelolaan pendidikan inovatif, SMPT, SMAT, UT, dan lain-lain. Poin yang ketiga yaitu pengembangan pendidikan luar sekolah dan poin yang keempat, homeschooling. Baiklah, pada materi pokok pembahasan yang pertama, itu mengenai materi pembaruan kurikulum, kurikulum pendidikan dasar menengah, pendidikan tinggi atau pendidikan merdeka. Baiklah, yang pertama kita membahas tentang pengertian kurikulum. Kurikulum dalam arti sempit atau tradisional, kurikulum sebagai kursus program studi tetap tertentu, seperti di sekolah atau perguruan tinggi, sebagai salah satu yang mengarah ke gelar. Nah, dalam pengertiannya, kurikulum ini sebagai sejumlah mata pelajaran di sekolah atau di perguruan tinggi yang hanya ditempuh untuk mendapatkan ijazah atau naik tingkat. Nah, di kurikulum dalam arti luas atau modern, kurikulum itu dalam pengertian ini bukan sekedar sejumlah mata pelajaran saja, tetapi dia mempunyai cangkupan pengertian yang lebih luas, yakni sesuatu yang nyata terjadi dalam proses pendidikan. Nah, kurikulum itu juga merupakan segala kegiatan yang dilaksanakan di sekolah bagi murid-murid dan semua pengalaman, kegiatan, dan pengetahuan murid di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau guru. Selanjutnya itu mengenai kurikulum. Pada kurikulum tahun 1968 itu bahwa kurikulumnya itu terjadi pada periode Orde Lama atau sebelum tahun 1966. Itu masih dalam mencari bentuk yang khas nasional. Dan sejak merdeka hingga ditetapnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 itu tentang pendidikan di sekolah. Selanjutnya, pada kurikulum tahun 1976, dia memiliki ciri-ciri khusus dari tahun 1975, yaitu dia mengatur pendekatan yang berorientasi pada tujuan. Artinya, pada kurikulum tahun 1975 ini, dia hanya berorientasi pada tujuan saja. Selanjutnya, menganut pendidikan yang integratif dengan catatan bahwa di sekolah-sekolah yang menurut penilaian kepala itu perwakilan telah itu mampu diperkenalkannya dengan melaksanakan mulai tahun 1975. Selanjutnya, ciri yang ketiga itu pendidikan moral Pancasila. Dalam kurikulum ini bukan hanya dibebankan kepada bidang pelajaran pendidikan moral Pancasila di dalam pencapaiannya. Artinya dia hanya dibebankan kepada bidang pelajaran pendidikan saja. Selanjutnya, ciri yang keempat itu kurikulum ini menekankan pada efisiensi dan efektivitas penggunaan dana, daya, dan waktu yang tersedia. Selanjutnya, ciri yang kelima, dia hanya mengharuskan guru untuk menggunakan teknik penyusunan program pelajaran yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau yang disebut dengan PPSI. Baik, selanjutnya prinsip-prinsip dari kurikulum tahun 1975, yaitu yang pertama prinsip fleksibilitas program, artinya penyelenggaraan pendidikan keterampilan pada setiap program itu harus mengingat faktor-faktor ekosistem dan kemampuan pemerintah. Selanjutnya pada prinsip efisiensi dan efektivitas, itu yang dimaksud dengan prinsip efisiensi adalah efisiensi dalam penggunaan waktu dan pendayagunaan dana.
Selanjutnya, pada prinsip berorientasi pada tujuan, itu pada kurikulum tahun 1975, dia hanya berorientasi kepada tujuan mulai dari tujuan yang secara umum hingga kepada tujuan yang khusus. Selanjutnya, prinsip kontinuitas itu hanya seperti GBHN, itu menyatakan bahwa pendidikan adalah proses yang berlangsung pada seumur hidup. Selanjutnya, prinsip pendidikan seumur hidup itu hanya dilakukan bahwa pendidikan ini dapat digunakan hingga kita melaksanakan hingga waktu kita seumur hidup. Selanjutnya, kurikulum tahun 1984 itu memiliki karakteristik. Yang pertama, landasan pengembangan. Yang kedua, prinsip pengembangan, kegiatan kurikulum, dan pendekatan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, pada kurikulum tahun 1994, dia memiliki ciri yang membedakan dari kurikulum tahun 1994 ini dengan memiliki kurikulum sebelumnya, yaitu ada pada pelaksanaan tentang pendidikan, bahwa tentang pendidikan ini dasar 9 tahun memberlakukan bahwa kurikulum ini muatan lokal serta menyempurnakan 3 kemampuan dasar, membaca, menulis, dan menghitung, atau yang disebut dengan 3M yang fungsional, dengan memiliki fungsi yang sangat beragam. Selanjutnya itu kurikulum suplemen, artinya dia mendapatkan tanggapan, kritik, dan juga saran dari para praktisi, pakar, ahli, serta dari masyarakat, baik masyarakat luar maupun masyarakat dalam. Nah, selanjutnya kurikulum berbasis kompetisi, artinya dia pendekatan ini dikenal dengan kurikulum yang berbasiskan kemampuan atau kompetisi, atau yang disebut dengan kompetisi based kurikulum. Nah, kemudian dikenal dengan KBK, artinya kurikulum berbasis kompetisi. Selanjutnya kurikulum 2006 atau yang disebut dengan kurikulum KTSP, dia hanya tingkat satuan pendidikan, artinya dia merupakan angin segar bagi dunia pendidikan dasar dan juga menengah. Nah, KTSP ini dimaknai sebagai kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di sekolah. Selanjutnya, kurikulum 2013 atau kurikulum yang kita laksanakan saat sekarang ini, itu dia lebih menekankan kepada penggunaan pendekatan saintifik. Dia dalam pembelajaran, dia hanya menuntut sistem melakukan aktivitas belajar atau yang menggunakan 5M. Baik, selanjutnya poin yang ketiga membahas mengenai pengembangan pendidikan luar sekolah. Adapun poin-poin yang akan dibahas mengenai pengembangan pendidikan luar sekolah, yang pertama yaitu pengertian pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah adalah usaha sadar yang diarahkan untuk menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan daya saing untuk merebut peluang yang tumbuh dan berkembang dengan mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber yang ada di lingkungannya dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berorientasi masa depan yang akan menjadi pilar utama membangun di berbagai sektor. Pendidikan luar sekolah dapat memegang peranan yang strategis. Ada 4 hal yang menjadi acuan pengembangan pendidikan luar sekolah, yaitu yang pertama, memperluas pelayanan kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat yang tidak dibelajarkan pada jalur pendidikan sekolah. Yang kedua, meningkatkan relevansi keterkaitan dan kesepadanan program-program pendidikan luar sekolah dengan kebutuhan masyarakat. Poin yang ketiga, peningkatan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan luar sekolah. Dan poin yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. Poin yang kedua, karakteristik pendidikan luar sekolah. Adapun karakteristik pendidikan luar sekolah yaitu yang pertama, bertujuan untuk memperoleh keterampilan
akan segera dipergunakan. Pendidikan luar sekolah menekankan pada belajar yang fungsional, yang sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan peserta didik. Poin yang kedua, berpusat pada peserta didik. Maksudnya, dalam pendidikan luar sekolah dan belajar mandiri, peserta didik adalah pengambilan inisiatif dan mengontrol kegiatan belajarnya. Poin yang ketiga, menggunakan kurikulum waktu penyelenggaraan relatif singkat dan pada umumnya tidak berkesinambungan. Poin yang keempat, kafetaria. Maksudnya kurikulum bersifat fleksibel, dapat dimusyawarahkan secara terbuka dan banyak ditentukan oleh peserta didik. Poin yang kelima, menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif dengan penekanan pada belajar mandiri. Poin yang keenam, hubungan pendidik dengan peserta didik bersifat mendatar. Pendidik adalah fasilitator, bukan yang menggurui. Hubungan di antara kedua pihak bersifat informal dan akrab. Peserta didik memandang fasilitator sebagai narasumber dan bukan sebagai instruktur. Poin yang ketujuh, penggunaan sumber-sumber lokal. Maksudnya, mengingat sumber-sumber yang untuk pendidikan langka, maka diusahakan sumber-sumber lokal digunakan seoptimal mungkin. Yang ketiga, fungsi pendidikan luar sekolah. Ada beberapa fungsi pendidikan luar sekolah, yaitu yang pertama, pendidikan luar sekolah berfungsi sebagai substitusi pendidikan sekolah. Poin yang kedua, pendidikan luar sekolah berfungsi sebagai komplemen pendidikan sekolah. Poin yang ketiga, pendidikan luar sekolah berfungsi sebagai suplemen pendidikan sekolah. Poin yang keempat, pendidikan luar sekolah berfungsi sebagai jembatan memasuki dunia kerja. Poin yang kelima, pendidikan luar sekolah sebagai wahana untuk bertahan hidup dan mengembangkan kehidupan. Selanjutnya, program-program pendidikan luar sekolah. Ada beberapa program-program pendidikan luar sekolah, yaitu yang pertama, pendidikan berkelanjutan, memiliki jenis-jenis sebagai berikut. Program pasca keaksaran, yang kedua program pendidikan kesetaraan, yang ketiga program pendidikan peningkatan pendapatan, yang keempat program peningkatan mutu hidup, yang kelima program pengembangan minat individu, yang keenam program berorientasi masa depan. Yang kedua, pendidikan orang dewasa memiliki jenis-jenis sebagai berikut. Yang pertama, program keaksaran, yang kedua program pasca keaksaran atau pasca pendidikan dasar bagi orang dewasa. Yang ketiga, pendidikan pembaharuan. Yang keempat, pendidikan kader organisasi. Yang kelima, pendidikan populer. Poinnya selanjutnya, program-program pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat meliputi yang pertama, pendidikan keaksaran atau pemberantasan buta aksara. Yang kedua, pendidikan anak usia dini. Yang ketiga, pendidikan kesetaraan. Yang keempat, pendidikan pemberdayaan perempuan. Yang kelima, pendidikan keterampilan hidup. Dan yang keenam, pendidikan kepemudaan. Baiklah, pada materi yang terakhir ini mengenai homeschooling yang akan saya bahas sendiri, di mana saya akan membahas apa itu pengertian dari homeschooling, kemudian bagaimana manfaat dan tujuan dari homeschooling, yang terakhir yaitu kelebihan dan kelemahan dari homeschooling. Mari kita saksikan bersama. Baiklah, kita masuk ke pengertian dari homeschooling. Nah, apa itu homeschooling? Homeschooling adalah metode belajar mengajar yang dilakukan di rumah, di mana juga diajar oleh seorang guru atau privat yang datang ke rumah kita tanpa harus datang ke sekolah. Nah, pada homeschooling ini kita dapat belajar dengan lebih luas karena kita dipimpin langsung oleh seorang guru untuk mengajar kita walaupun tanpa harus ke sekolah. Nah, homeschooling ini biasanya dilakukan oleh orang tertentu, yaitu anak-anak penjabat yang tidak bisa keluar rumah atau ada gangguan yang lainnya yang membuat mereka tidak dapat datang ke sekolah. Mungkin sebagian dari kita sudah tahu itu pengertian dari homeschooling. Kemudian kita masuk ke tujuan dan manfaat kita belajar homeschooling itu. Nah, yang pertama tujuannya agar setiap potensi peserta didik yang unik dan berkembang secara maksimal. Maksudnya karena ada homeschooling ini kita lebih dapat untuk bertanya lebih luasa tanpa perhatian guru itu terbagi-bagi kepada siswa yang lain. Nah, pada homeschooling ini kita dapat menguasai materi dengan sepenuhnya karena kita diajar oleh langsung seorang guru.
Yang kedua, anak-anak yang homeschooling terbukti memiliki kemampuan akademik yang lebih tinggi dibanding anak yang menghabiskan waktu di sekolah. Nah, seperti yang tadi, di mana guru itu perhatiannya hanya terpusat kepada kita, dan kita ketahui kita khusus diperhatikan dan kita tanpa harus yang namanya bertanya secara susah atau guru itu hanya fokus kepada kita. Yang ketiga yaitu dengan homeschooling anak-anak dilatih untuk mengenal kapasitas anak. Nah, di mana pada homeschooling ini anak-anak biasanya lebih akademiknya lebih maju atau lebih mampu untuk mengembangkan pelajaran ini. Baiklah, materi selanjutnya yang akan kita bahas apa itu kelebihan dan kekurangan dari homeschooling ini. Yang pertama kita lihat dari kelebihannya. Nah, pada kelebihan homeschooling ini jadwalnya lebih fleksibel karena kita bisa minta sendiri kapan saja kita ingin belajar dan lebih gampang dan tanpa harus datang setiap hari ke sekolah dengan susah payah. Kita hanya perlu di rumah dan menyusun jadwal dengan yang kita inginkan. Yang kedua, mengajar fokus pada anak. Nah, tentu saja karena pada homeschooling ini guru hanya terfokus pada satu anak tersebut dan mengajarnya lebih enak dan nyaman karena ada gangguan dari anak-anak lainnya. Nah, makanya guru lebih fokus dan tanpa perhatiannya tanpa terbagi-bagi. Nah, yang selanjutnya yaitu meningkatkan quality time. Nah, dimana karena adanya homeschooling ini kita dapat lebih banyak waktu bersama keluarga karena hanya ada di rumah saja tanpa harus pergi ke sekolah. Kita banyak waktu di rumah dan ingin belajar kapan saja, lebih nyaman tanpa kita harus banyak bolak-balik. Nah, pada quality time maksud di sini kita menghabiskan waktu bersama keluarga kita kapan saja dan banyak waktu untuk bertanya kepada guru lebih gampang dan nyaman. Nah, kemudian yaitu mengenai kekurangan. Nah, pada homeschooling ini tentu saja memiliki kekurangan di balik dampak positif yang kelebihannya yang sangat sekali enak, tapi juga memiliki dampak negatif di mana harga relatif mahal, kemudian kurangnya interaksi dan sosialisasi. Nah, di sini yang terakhir melemahnya daya saing anak. Maksudnya harga mahal tentu saja karena kita harus membayar uang yang lebih besar kepada guru yang mengajar kepada siswa homeschooling yang relatif itu mungkin di atas jutaan, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian kurangnya interaksi dan sosial. Nah, poin yang ini kita lihat tentu saja ya kurangnya interaksi dan sosial kepada anak karena di lingkungannya hanya itu saja, lingkungan rumah dan sekitarnya. Anak jadi kurang untuk bersosialisasi, kemudian anak juga lebih murung atau tidak bisa untuk berinteraksi dengan lingkungan di luar, tidak mengenal sosialisasi, kemudian lebih tertutup, mungkin bisa jadi introvert karena tidak adanya sosialisasi seperti kita di sekolah yang satu sama lain mempunyai teman. Nah, anak homeschooling ini hanya di rumah dan itu hanya dengan satu guru. Lemahnya daya saing anak itu maksudnya anak lebih tidak bisa bersaing hanya karena dia hanya sendiri diajar, jadi tidak usah bersaing. Baiklah, itulah materi mengenai kelebihan dan kekurangan. Baiklah, itulah materi dari kelompok 12. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini yaitu upaya pembaharuan pendidikan di Indonesia. Yang pertama kurikulum, sekolah dasar, menengah, dan tingkat tinggi yang dibahas oleh teman saya Anissa tadi. Kemudian pendidikan inovatif juga dibahas oleh Anissa. Kita dapat memecahkan masalah dan pembaruan kurikulum dengan pendidikan inovatif di sekolah SMP maupun di tingkat pendidikan. Kemudian materi yang kedua yaitu pendidikan luar sekolah dibahas oleh teman saya Dara. Kemudian materi homeschooling yang saya bahas sendiri, di mana kita dapat memecahkan suatu masalah upaya pembaruan pendidikan dengan adanya homeschooling dengan mudah dan pembaruan kurikulum setiap tahun. Kemudian seperti yang kita ketahui sekarang masa pandemik itu pendidikan makin menurun dan sangat susah untuk dilindungi.
Nah, baiklah itulah penyampaian kesimpulan dan materi dari kelompok 12. Saya perwakilan dari kelompok 12. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kata. Kemudian kami dari kelompok 12 pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.